yang cepet. Suara gue kedengeran? Suara gue kedengeran nggak? Dengeran dong. Suara gue kedengeran nggak? Suara lu kayaknya. Aduh. Seriusan lu? Aduh, kedengeran. Samsung ini anjing mahal. Iya, handphone mahal bagus lah. Apalagi di belakangnya itu anak band gua. Gimana, Peng? Apa tuh? Kabarnya, Peng? Alhamdulillah. Lu gimana, Bang Haji? Ya alhamdulillah membaik menuju normal. Walking together, rock together. Oh, iya. Tapi selangkangan aman ya? Oh iya. Oke. Enggak boleh Naik sepeda goes aman. Alhamdulillah kaki kirinya. Motor tunggu dikit lagi lah. Ya. Cuman gue bingung kejiung tutup. Terus ke mana ya? Iya. Ke Garuda. Terakhir tuh gue makan yang kering di tempat lo. Iya. Tapi ada yang aneh itu PPKM sekarang. Kita sebetulnya nggak ngomongin politik ya. Jangan ngomongin politik ya, bahaya. Apaan sih politik? Cuma gue mau sharing aja di sini. Politik apaan sih? Daerah Kemayoran tuh lucu, Bang. Bener. Kenapa? Kebetulan kan gue punya usaha kan angkringan tuh di Garuda. Ya kan? Itu disemprot-semprotin. Bajingan. Serius. Sate gue basah semua. Disemprot-semprotin gue. Karena PPKM. Begitu. Tapi yang lucunya, kalau lo masuk ke daerah MGK sedikit, kan banyak itu tuh cewek-cewek. Nggak boleh ngomong jabla ini. Ya banyak cewek-cewek gitu lah. Itu enggak, Bang. Yang biasa gue nongkrong di situ dong. Iya. Makanya gue bilang, pedagang nyari duit, makanan dibungkus dilarang. Ini prostitusi, berhubungan badan, ceplok, nggak apa-apa. Iya. Adalah, namanya juga politik lah ya. Tapi MGK emang gue nongkrong di situ. Iya. Di situ ya. Ada beberapa. Sering juga sih. Ada beberapa yang memang berangkat gue bisa, cuma pulangnya dicegat pom bensin. Ditutup. Yang mau ke sini tuh. Si Yajo pernah ke rumah, baliknya dijegat di Apro. Iya, memang susah. Aduh, bingung dah tuh. Lu di sini lu nyapa teman-teman yang nonton gak sih? Itu udah semua tuh. Ada Koms tuh orang anak hardcore tuh vokalis tuh band tuh. Siapa? Irfan. Ada Irfan Jonathan, bukan. Koms Dirty Rockin. Wah, salah kenal deh. Tuh. Ini Irfan teman gue nih. Irfan teman gue nih, Pak. Irfan Jonathan. Vokalis juga dia. Cuma dulu nih Angelo dia antar jemput lonte dia dulu tuh Irfan. Lonte mantap tuh. Iya. Di sini nggak boleh ngomong jorok nih, jalan. Gak ada yang cewek aja di sini. Tadi jam satu ada beberapa sih. Ada cewek ya. Cuman memang ada beberapa cewek. Cuman gue demen aja. Bintang tamunya nggak menarik. Bodoh amat nggak menarik. Iya. Kalau menarik ya memang bagus. Ya. Apalagi sebagai seniman yang memang bekerja selain ngeband. Atau nganggur. Lu apa? Gue seniman. Iya, gue seniman bekerja. Iyalah. Di luar gue punya pekerjaan tetap. Seandainya nih gue nganggur ya, dalam kutip karena PPKM ini gak ada kerjaan, pasti gue ngelakuin apa aja, serius, apapun. Kalau lo ngerasa diri lo seniman, kalau menurut gue ya, seniman itu kan orang yang bekerja di bidang seni, jadi nggak cuma ngeband doang. Lo anak band, nggak bisa ngamen nih, nggak bisa manggung nih, nggak bisa promo nih, jadi lo ngelakuin apa aja, bikin klip kek, bikin YouTube kek, seniman. Itu ya, kalau menurut gue kayak tadi gue bahas dikit tadi sama Bimo. Seniman iya. Seniman itu. Ya sekarang
lagi begini PPKM, banyak yang bilang para pelaku kesenian tuh modar gitu kan PPKM itu. Ya buat gue sih salah di elunya, salah di SDM-nya. Kalau lo menganggap pelaku seni itu mati gara-gara PPKM, ya lo salah gitu. Terlepas gue bekerja di sebuah perusahaan, ya gue pasti ngerjain sesuatu. Pasti gue ngerjain sesuatu. Usaha gitu. lo berarti. Enggak usaha yang berhubungan dengan seni kalau menurut gue. Contohnya gini dah, sekarang ini gue lagi senang-senangnya nih main kalimba, main mini gamelan sama harmonika. Gitu dong. Jadi ketika gue lagi diistirahatkan lah, ibaratnya diistirahatkan, gue nyiapin amunisi apa nih? Gitu. Nah, nanti ketika semuanya sudah keluar, korontol udah hilang, gue bisa main di zona yang baru. Kan gue main drum doang nih. Iya. Ya kan? Kalau berbicara tentang seniman ya, gue musisi yang main drum doang nih. Gitu. Tapi karena lagi begini, nggak mungkin dong gue main drum kayak orang bego setiap hari begini, ya ngapain gitu kan. Nah, gue lebih meninggalkan ini dulu. Kalau menurut gue nih, gue ninggalin drum dulu. Gue main gamelan, gue main kalimba, gitu. Iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja. Memang nggak menutup kemungkinan, nggak bohong sih. Ada biaya yang dikeluarkan, beli alat, ya kan. Terus beli lain-lain. Tapi buat gue it's okay, karena itu bakal nambah ilmu lo kalau menurut gue. Gitu. Tapi di rumah lu tetap main drum. Tapi di rumah lu tetap main drum untuk latih. Sekarang gue main ini. Bingung kan lu? Gue lagi belajar ini, bro. Ini gue beli di abang-abang yang lewat. Ya sekalian bantuin doi lah ya kan. Sekarang lo tau nggak yang jualan beginian, yang dipikul? Tahu kan lu? Menurut lo yakin nggak sehari itu dia laku satu? Belum tentu kan? Belum tentu kan? Nah ya udah, pas gue ketemu doi ini lagi jalan, kucuk. Bang, sini bang, gue beli gitu kan. Pertama gue ngebantu dia. Jual banyak ya? Banyak. Nih. Gue mainin ini bang, gue belajar. Karena PPKM. Gue beli bang. Saling ngebantu. Terus gue main di Facebook nih, gue nyari-nyari di Facebook. Nih, gue beli bang, asal lo tahu. Banyak duit lo pengen, kata siapa? Gue juga tiarap sekarang. Cuma setidaknya gue tidak mau mati di tempat. Tuh, gue beli bro. Beli gue. Gue lagi pelajarin ini. Itu buat apa, Peng? Ini kalimba ini mini piano, piano jempol. Piano jempol. Gitu. Lalu apakah bisa membuat satu musik dari itu? Gamelan dan drum lo. Itu bisa sih. Bisa. Sebenarnya. Bisa. Ketika nanti korontol hilang, ketika nanti corona ini hilang, gue main nih, ceder. Orang taunya gue main drum kalau nggak MC. Tapi ketika gue main di satu alat yang orang nggak pernah lihat, gue pasti bakal ketemu yang namanya, Openg aja tuh pemain kalimba. Iya nggak sih? Karena jarang bang pemain kalimba. Saksofon banyak. Tadinya gue mau main saksofon. Cuma pertama banyak, kedua mahal. Gitu. Nah, gue mau nyari apa lagi? Harmonika. Gue lagi pelajarin harmonika. Gue punya harmonika. Gitu. Jadi ketika nanti gue manggung, gue nyobain gue manggung, gue belajar, gue pakai harmonika bisa nggak? Gue pakai kalimba bisa nggak? Jadi ketika orang ngeliat gue main di situ, lo besok kalau lo butuh apa? Biar etnik, ajak Openg aja tuh. Openg bisa main kalimba. Gitu. Jadi ketika corona ini selesai, job gue malah bertambah, image gue. Nggak cuma sekedar MC, nggak cuma sekedar karakter baru. Betul. Ya, sekarang lu di rumah aja mau ngapain? Ya kan? Emang kita Raffi Ahmad tidur yang ngasilin duit kan kagak? Kita mah tidur mau mikirin utang, tidur kita nggak tenang aja. Ya kan? Itu dagangan lu itu ada 3, 4, gimana aman nggak? Tutup semua. Di Garuda ada semua 2. Tutup. Semua tutup. Ada 2. Tutup bang. Tutup. Yang lebih gue pikirin lagi tuh bukan karena dagangan gue tutup, tapi dengan apa ya? Gimana caranya karyawan gue masih bisa tetap menghasilkan?
pas dagangan gue tutup, itu yang lagi ada di otak gue, bukan karena gue tutup nggak ada pemasukan. Iya, itu benar. Tapi lebih ke arah, kan gue punya rekan nih, gue punya teman yang buat bantu-bantuin gue. Ya secara otomatis dia nggak kerja dong. Nah itu dia yang gue lagi pikirin saat ini tuh itu gitu. Total berapa karyawan? Yang dagang? 3 lah. Cuma kan yang satu bokap. 3 Garuda 2. Yang satu kan ayam bokap. Cuma kalau bokap mah masa kita orang tua sendiri kita hitung karyawan kan nggak mungkin. Iya. Nggak apa-apa. Itu kan satu terobosan baru buat sebagai seniman atau sebagai musisi yang mempunyai usaha sampingan selain sebagai musisi dan sebagai bekerja. Iya. Ada beberapa ya. Jadi gitu kalau memang banyak teman-teman gue anak band, ada beberapa musisi yang sekarang tuh kacau banget. Gue mengakui itu gitu. Kacau kenapa? Kenapa? Ya kacau lah bang. Dia menopang hidup tuh dari musik doang. Pasti banyak lah teman-teman lo juga. Tapi ketika lagi kondisi kayak gini, ngamen kagak ada, ini nggak ada. Kita nggak tahu sampai tanggal 20 diperpanjang apa yang selesai sampai situ kan. Dia mau dapat duit dari mana? Kan gitu. Banyak lah. Pasti teman-teman itu gimana ya? Kalau menurut gue ketika teman gue itu curhat nih sama gue gitu kan, walaupun udah kan ujung-ujungnya duit kan, minjem duit tapi gimana gitu kan. Tapi dengan alasan dia mau curhat dulu, gue cuma bilang, bukan bilang ya, gue merangkum intinya tuh SDM-nya, gengsi. Dianya? Iya nggak sih? Dianya? Iya dong. Iya. Gue bilang, teman gue yang nganggur, teman gue yang nggak ngeband, teman gue yang menopang hidup dari musik doang, sampai sekarang masih bisa menghasilkan duit. Lo percaya nggak ada teman gue yang jualan hewan kurban, bro? Tiap malam dia bedagangin ya kan? Yang harusnya begadangnya ngulik lah, apalah. Dia begadang jagain kambing. Tapi dia tidak gengsi. Tapi memang kebanyakan musisi pada gengsi ya. Itu gimana ya buat mereka, dan kita sebagai seniman juga harus bisa membantu mereka. Jangan ngarepin dari pemerintah lah bantuan yang kemarin dijanjikan dari Bekraf. Iya, berapa sih, 600.000 ya? Dia kan lumayan gitu. Ya lumayan, cuma 600.000 jadi apa bang sekarang? Kalau iya makanya kan kalau lo cuma mengandalkan pemerintah, ya mau jadi apa 600.000 itu? Intinya tuh gue selalu bilang SDM-nya, si senimannya itu gengsi. Serius gengsi. Dari senimannya kita harus menjaga gengsi itu ya. Memilah satu profesi selain musisi. Ya paling dia nyari sampingan tuh nggak? Jadi video klip yang berhubungan dengan seni. Tapi kan sekarang nggak bisa jalan semuanya. Yang bisa lo lakuin sekarang, kalau menurut gue, how to survive, ya lo jualan. Lo dagang. Apapun. Online. Gitu. Online kek, lo door to door kek, temen kan banyak. Beli keripik kek, kalau nggak second brand kek. Saling membantu ya. Betul. Gue daripada orang minjem duit ke gue jujur nih ya, gue emang rada pelit kalau orang minjem duit, serius dah. Gue kalau orang minjem duit sama gue nih, gue rada pelit, soalnya apa? Nagihnya males bang, temen gitu loh, nagihnya males. Tapi gue lebih suka gini, ketika lo jualan, gue beli. Win-win solution dong, lo dapet duit, gue dapet barang lo. Tapi kalau ujung-ujungnya gue minjem dulu deh nanti pas gue ada main, ntar gue ganti. Ada mainnya kapan? Berarti lu melihat orang juga yang akan minjem sama lo ya. Betul. Tapi usaha yang lo itu online nggak? Nggak bisa sekarang. Nggak bisa. Online pun nggak bisa. Nggak bisa. Angkringan, ayam itu kan? Nggak bisa. Kalau angkringan udah 100% nggak bisa online. Soalnya apa? Stoknya itu kan mendadak. Sate usus ada 10 nih. Ya kan? Tiba-tiba ada yang makan di tempat borong 8.
tiba-tiba online masuk beli 5, 3-nya kemana gitu. Jadi gue nggak bisa kalau angkringan gue taruh di macam GoFood, GrabFood, nggak bisa. Susah kalau menurut gue sih. Tapi lo masih bekerja. Gitu. Tapi lo masih bekerja dengan kondisi seperti ini. Masih, alhamdulillah. Nah itu dia yang gue bilang, gengsinya itu. Banyak teman-teman musisi, teman-teman MC, banyak nih bang, yang taunya ya gue nge-MC tok. Gitu. Yang tahunya gue nge-MC gitu kan ya. Padahal mah pada banyak yang nggak tahu, sebagian dong termasuk lo udah tahu. Gue kan ngirim barang, gue ngurir. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa itu. Iya kan nggak apa-apa kan. Gengsi gue hilangin dong. Banyak musisi yang kayak gitu. Iya nggak apa-apa. Kalau emang itu punya tanggung jawab untuk bisa mencari duit, nggak apa-apa. Iya. Ngapain pakai gengsi sih? Iya, berarti kita sepakat dong. Yang ngebuat seniman atau musisi nganggur atau bekerja sekarang itu bukan karena coronanya, karena SDM-nya, gengsi. Balik lagi kepada diri kita sendiri, gimana menyikapinya, gimana lo mau dapat duit gitu. Betul. Mau gimana kadang juga susah gitu loh. Ya, sekarang kondisinya nggak ada. Mau nggak mau virtual tapi harus lihat yang diundang siapa ya memangnya. Terus protokol masih lumayan. Ya harus mikir. Kayak lu aja dah. Kayak lu aja dah. Gue bukan ngejilat lu ya. Tapi gue belakangan ini lebih ngelihat lu, Bang. Serius. Corona aja event nggak bisa jalan. Apalagi lo yang lagi nggak bisa jalan. Double strike tuh nggak lo? Iya dong. Iya nggak sih? Ojek lah. Iya kan? Ya lo kan nggak bisa jalan kaki lo. Ya nanti kalau udah sembuh. Nah, iya, gua kan ngojek. Nah, lo ngojek kan? Makanya gue sekarang lagi ngeliat lo. Corona aja nih event lagi nggak ada yang jalan nih. Ditambah lo yang nggak bisa jalan. Jadi lo kayak ketiban tangga kesambit duren. Gitu. Sedangkan teman-teman lain ketika corona event nggak bisa jalan. Tapi kan dia masih sehat. Dia masih bisa ngojek lah, dia masih bisa apalah, dagang koran kek, jualan. Kalau lo kan pakai apa? Tuk. Pakai tongkat. Ya, tapi lo alhamdulillah gini, Peng. Ya, itu ambil hikmahnya selain survive. Jadi ketika gue di rumah, gue waktu awal corona gue di PSBB gitu. Tapi tetap gue akan kalau sembuh total gue akan ngojek lagi gitu. Karena ambil hikmahnya aja lah. Ini kayak PSBB di awal-awal di rumah. Waktu itu ngojek di luar. Tapi dengan keadaan gue di rumah, di luar ketat, di luar PPKM. Udah di rumah aja sekalian ngurusin badan gue supaya normal. Total bisa jalan. Ini alhamdulillah sih kondisi gue udah lumayan. Gimana tinggal buat cara jalan normal aja. Itu ngimbangin lah. Sekarang lo gue tanya, lo uring-uringan gak lo? Ketika lagi PSBB, ditambah lo nggak bisa keluar karena lo sakit, kecelakaan. Pasti uring-uringan. Tapi kenapa gue bilang gue bukan ngejilat lo ya, tapi gue memang mikirin lo, anjing nih orang nih survive. Kenapa? Kalau kaki lo kagak kecelakaan, lo nggak bakal bikin konten ini roaming, iya kan? Karena apa? Walaupun lo nggak bisa jalan, ini otak lo jalan nih. Ketika lo nggak mungkin nggak ada pemasukan dari ngojek atau dari event, tapi gue yakin digital lo pasti ada. Ini sih simple, bro. Ya itu. Ini simple. Ya kan? Jujur aja banyak kepikiran, Peng. Ya, seperti waktu itu lo ke rumah gue. Tapi gue ambil hikmahnya. Dari semua secara keseluruhan. Kata ma gue. Ambil hikmahnya deh. Ya. Lo harus berubah. Kenapa kecelakaan begini. Ambil hikmah. Ya kan? Untuk semua perjalanan apa yang udah gua laluin, gimana buat cara kedepannya? Gitu, buat cara kedepannya. Harus berubah.
harus ada perubahan, harus ada perubahan. Gue mikirin konten-konten segala macam, gue pikirin pas lo ke rumah. Tapi gue mikir banyak hal. Ketika gue jalanin, pasti dong banyak ada beberapa. Terutama ya fair ya kan, masalah duit. Betul. Nah, itu juga yang harus pikirin. Fair-fairan. Ada duit segini. Ya insya Allah ada beberapa yang bisa gua akan kerjasamakan dan dia mau. Tapi kan gue mikir lagi yang lain. Tim produksi SDM gimana? Terus mikirin ke depannya. Ambil banyak imannya. Emak gue sering ceramah. Nah, makanya ngomongin gua. Itu kan berarti elunya dong. Dari elunya. Bukan dari keadaan pemerintah nge-lockdown, pemerintah ngasih PPKM, si corona muter-muter di Indonesia. Kan bukan dari situ tapi dari elunya. Gitu. Makanya ketika lu ngajak gue, Peng, kita roaming. Apa nih kita mau, gue dikasih tema apa nih? Seniman, nganggur atau bekerja? Wah, itu relate banget sama kehidupan gue, sama teman-teman gue, relate. Ada teman-teman gue yang nganggur, ada teman-teman gue yang bekerja. Tapi kan teman-teman lo nganggur siapa? Anjing, masa gue sebutin loh. Seniman atau pekerja? Seniman. Seniman. Keyboardis gue di Dayan ngasilin uang cuma dari musik. Ketika lagi PPKM gini, harusnya dia nganggur dong. Tapi dia nggak nganggur, dia bekerja. Dia jualan soto babat. Soto ayam. Enak dong, bagi dong. Iya, serius. Dia jualan itu. Peng, gue jualan soto nih, gue beli. Di mana? Di Kemayoran. Gue cobain dong. Ntar mampir. Soto babat. Gue demen tuh. Soto mie Bogor, jalan nggak? Enggak, dia ada soto iga, soto babat. Nah, gue nyobain iganya sih. Cakep. Nah, akhirnya gue doyan tuh. Iga kan, akhirnya dia bekerja dong. Babat tuh. Dia berarti kan bukan salah coronanya, bukan salah pemerintahnya. Memang ada efeknya. Nggak bisa dipungkirin corona ini efeknya kacau, Bang. Gue kehilangan NMAX gue, berubah jadi Vino. Gue kehilangan mobil gue. Gitu. Dijual. Iya. Kan gue pedagang, gue jual. Peng, lu jualan apa? Jual mobil, jual motor, gitu. Gue jualin, jual sepeda. Ini jangan sampai gue jual kulkas, jual TV, kan barang gue habis gitu. Nah, daripada barang gue habis, ya gue jualan yang lain. Itu sih. Jadi kita bukan mau ngajarin apa gimana nih, Bang ya. Cuma tema lo ini masuk banget ke lingkungan gue sekarang ini. Karena memang kita harus berpikir untuk motivasi kita sebagai seniman, sebagai musisi. Kemarin waktu itu gue nge-share di salah satu grup WA. WA ada anak-anak kami segala macam. Gue share masalah virus corona yang memang kita sebagai musisi seniman bersama untuk virus itu gimana gitu loh. Malah dia nyenggol gue katanya, maaf jangan bahas itu, kita bahas musik. Tapi kan kita harus bersama. Kita bagaimana menghindari virus corona, kita harus bersama, bareng-bareng. Ada satu yang support anak kota. Gue serius bang, setuju bang sama lu bang ini. Tapi yang punya grup telepon sama ngejapri gue, jangan bahas itu mas. Gimana sih? Kita bahas musik apa yang dibahas. Terus isinya seniman semua, anak band semua. Mereka mau gimana mau? Enggak lu sebagai founder juga enggak bisa dapat duit lo. Event enggak ada. Kemarin sama Mas Roy ngomongin apa? Ngomongin masalah menanggulangi bersama kita bersama buat virus corona tuh keluar.
wah keren mas, gue bilang ini jadi motivasi, nih, ayo kita harus semangat, optimis, kita harus sebagai musisi, sebagai seniman, wah keren. Ya lo ada di channel YouTube kemarin ini lumayan nih. Gue balikin tanya lagi, gimana mas dari fansnya Mas Roy, gimana ada yang kena nggak? Iya. Oh itu kalau untuk fans saya tidak tahu, tapi mereka komunikasi. Tapi mas enak dong. Sekarang ada usaha, ada kopi, ada helm. Oh dia dijabarin semua kerja sama dan usaha. Terus gimana mas? Lu sebagai anak berkarya. Oh iya tetap jalan. Berarti udah memutar keuangan. Iya. Bagaimana menyikapi dengan virus ini? Nah itu anak-anak kayak ini itu kan kurang ya, gede gengsinya kalau menurut gua. Ya dibilang balik lagi kan ke pasal yang tadi kita bahas, gengsi. Makanya kita harus ngelebarin apa yang kita untuk kebersamaan, tapi mangkas ya itu gengsi. Ya terlepas banyak orang yang pro kontra begini ya. Ada yang percaya sama tidak percaya corona, ada yang mau, ada yang tidak mau divaksin, ya kan? Terlepas dari itu semua, gue pribadi, gue ngajakin teman-teman gue vaksin, begituin. Bukan gue jadi duta vaksin atau gue dibayar pemerintah buat nyorong vaksin, bukan gitu. Gue pribadi gini, gue punya band ngamen, gue ajakin teman-teman band gue yang ngamen itu minimal, yuk lo vaksin dulu, kita vaksin, kita ikutin dulu deh pemerintah mau nyampe gitu kan ya. Tapi ntar gini, ketakutan, lo malah ngebuat lo ngedrop kalau menurut gue. Tapi kalau kita vaksin, kita rata, semuanya udah balik lagi normal. Gua ngamen, enak deh pasti. Pak, kita musisi, kita 5-5-nya sudah divaksin. Ini surat vaksin kita. Pasti diizinin. Iya kan? Iya benar, bagus. Iya. Mempercayakan orang. Gitu. Sekarang yang bikin susah itu kan mungkin karena kitanya rada bandel juga gitu kan. Kalau gua mah nggak bandel. Lu udah vaksin belum? Lu udah vaksin belum bang? Belum ya? Gimana mau jalan? Tunggu. Tunggu. Gua tuh awal Mei itu dapat undangan vaksin dari Gojek. Itu maksimalnya tanggal 10 Mei. Nah itu gue pas mau udah ada rencana mau buat lebaran kecelakaan. Tapi gue udah daftar di Halodoc. Gue udah daftar. Itu di akhir April menjelang awal Mei mau lebaran kan. Nah itu udah ngumpulin jaket, udah pakai motor, gue tinggal berapa puluh buat lebaran. Terus ada undangan dari Gojek, vaksin di Kemayoran tanggal 2, tanggal 3-nya. Silakan. Ya, tapi lo tipe orang yang mau divaksin dong? Nanti. Iyalah. Oh, karena harus lah ya. Karena harus jaga kesehatan loh. Betul. Dan betul banget. Apa sih? Ya dari diri kita. Dari diri kita sendiri, dari gua. Yang penting caranya sekarang gimana gua jalan normal, total. Udah. Ngojek ayo. Vaksin ayo dapat undangan. Gue sehat kok. Gue mau tanya nih. Ini harusnya lo yang nanya ke gue nih ya. Di konten ini harusnya lo yang nanya gue. Tapi emang kok dibalik sih nanya. Jiwa ngempi ya, anjing gue jadi balik gaya tuh. Gue balik gaya lo. Gue ini talent. Ya dong. Gue ini talent. Lo bukan talent. Lo orang di belakang talent nih. Lo media. Gue talent, gue menyiapkan dong ketika lagi PPKM ini. Gue tadi udah sempet sharing. Ya gue perbanyak ngulik, gue main kalimba, gue main ini, biar nanti ketika di jalan gue bisa gitu kan. Nah, lu lagi menyiapkan apa? Kalau si Korontol ini hilang, lu bakal ngeluarin apa gitu loh? Dapur letter, dapur letter apapun gitu. Sekarang kan lu di rumah aja dong, udah PPKM, terus lu juga kondisi lu lagi belum sehat banget. Nah, otomatis otak lu nggak mungkin di tempat itu doang, lu jalan nih muter nih otak lu nih. Nah, lo bikin apa? Gak bikin apa-apa kok. Jadi corona selesai udah? Nggak ada gebrakan dari dapur letter? Enggak. Apapun corona juga masih berjalan.
Sekarang gue tanya sama lo. Debt letter itu apa? Media lah. Ada website? Ada. Ya udah di situ lah. Lu bisa maksudnya kan dapur letter itu nggak cuma website. Lo punya Rockshow Gigs. Lo punya ini. Iya. Dengan kondisi yang sekarang udah berlaku lama. Ya udah website aja jalanin. Kan berarti nggak ada gebrakan. Kan banyak email masuk. Ya udah. Nanti gebrakan itu akan membuat event atau membuat konten. Gue ngeliat sikon dong. PPKM mau gimana, terus situasi gimana. Itu yang real. Ya kan, gue akan konten buat apa yang akan membuat event apa. Tapi ngeliat dulu dong. Gue nggak mau ngambil resiko. Tapi dengan adanya corona, gue di rumah. Ya website lah. Banyak email. Ada band Kemayoran minta dipublish. Gue baca tuh anjing. Jadi itu gue ngejalanin website. Force band. Iya, gue baca tuh anjing. Iya bener. Itu yang gue jalanin. Ya udah. Tapi ketika normal dari dulu sampai sekarang website utama yang dijalanin. Udah. Kan gue balik tadi yang mau nanya dapur letter itu apa? Media. Yang website. Itu dulu utama. Dan itu yang kayak YouTube, konten segala macam. Gue mikir 2, 3 kali, 4 kali. Sekarang ini mikir 2, 3, 4 kali. Bagaimana bisa berbobot, bisa maksimal. Karena gue mikir gue adalah salah satu yang memang berpengaruh di Jakarta buat anak-anak band, dan mereka anak-anak band butuh sesuatu dan butuh wadah yang memang mendongkrang semuanya. Banyak di YouTube konten-konten yang secara ya udah gampang. Selain mereka punya duit, ya sampai anak-anak universitas Jakarta Barat minta curhat sama gua. Bingung gua. Curhat banyak lah, ada beberapa lah. Cuman itu ya udah gue jalanin dulu. Aja dulu. Gue mikir bukan satu wilayah Jakarta Utara doang. Iya. Nasional. Terutama Jakarta dulu. Jakarta ada berapa wilayah? Ada 5. Pinggiran Tangerang, Bekasi, Depok ada berapa? Iya. Nah itu harus dipikirin matang. Ditambah daftar udah usia 18 tahun. Nah itu konten-konten tuh gue lagi pikirin matang gimana caranya gitu loh. Tim SDM. Ya salah satu lo talent juga bagus sama Ical. Tinggal nyari ceweknya siapa. Tapi kehadiran lo sebetulnya nyentil anak band ya? Alhamdulillah sih. Bukan nyentil ya, apa ya? Macu. Gua kalau gua nggak ngelihat, kalau gua nggak ngelihat sampah lo di Instagram, gua tidak tahu kalau pilot kolaborasi sama Mas Roy. Iya dong, bener gak? Kalau gue tidak ngelihat sampah lo di Instagram, gue nggak tahu itu si Berry sama Nyong sama siapa itu bandnya bertiga tuh. Nyong bukan DJ Slide sama web DJ Slide 7 Kurcaci sama drummernya Senlopo. Iya kan, gue nggak tahu kalau lo nggak nyampah di Instagram lo, itu berarti kan nyentil. Maksudnya nyentil gini loh, masih ada yang mau berkarya lo sekarang, anjing masih ada yang berani nekat lo. Iya kan? Tapi kan gue milih-milih. Gue ngeliat bagaimana caranya untuk bisa membantu. Itu buat anak band. Ya kan, itu sentilan loh. Ketika lo cuma duduk manis, nerima keadaan pemerintah dan nungguin bantuan sosial, buat apa? Iya kan? Ya dong. Bener. Lo band belum terkenal, men. Lo promo sendiri masih bisa. Itu pilot, itu si Berry, memang dia terkenal. Dan dia punya kru yang harus dibayar. Sedangkan dia belum tahu dia dapat off air apa enggak. Dia nggak tahu dia mau promosi media mana lagi. TV isinya COVID. Iya kan?
Berry gua kasih ini linknya kaget dia. Mas Roy kaget dia dapat link dari gua. Wah, gokil lo Mas. Thank you Mas Bro. Berry, WhatsApp. Brother, thank you. Oke, lanjut. Nah, itu dia. Lo pikir pengeluaran dia nggak kecil, pengeluaran dia gede loh. Video klipnya pilot sama Mas Roy itu gila loh, benar loh. Band dari Cilegon juga kontak Dahis namanya. Lumayan nih kayaknya. Terus ada band lagi dari Medan, dari Bali, segala macam. Bang, tadi pagi dari mana tuh? Minta promosi di gua. Ya udah silakan. Gua nggak cuma di sosmed Instagram doang. Tapi ada website. Secara tidak langsung dia masih mau berkarya, Bang. Iyalah. Dia tidak diam di tempat. Nah, sedangkan teman-teman kita ini yang ngeluh. Bro, gue juga ngeluh, bro. Lo pikir lo doang yang ngap-ngapan lagi corona, gue juga ngap-ngapan. Cuma setidaknya gue mikirin dulu nih gimana caranya yang tadinya gue ngap-ngapan, minimal gue bisa napas dulu. Gitu. Bukan lo curhat panjang lebar, ya kan, tentang waduh ngamen gue kacau nih, aduh anak bini gue kasih makan apa, ujung-ujungnya gue pinjem dulu dong iya, itu yang gue males tuh. Pasti banyak Dayan gimana? Iya sih, nah itu dia Dayan juga sebagai isinya itu musisi seniman semua. Gue tidak menyetop Dayan. Gue tidak menyetop Dayan, tapi gue memang rada egois nih Bang. Mulut gue memang sampah. Gue bilang sama anak-anak, bro, kan gue udah ngerjain video klip yang buat single kedua, udah tinggal rilis Bang. Gitu? Cuma gue mulut, udah tinggal rilis, udah jadi. Gue udah nonton berkali-kali, tinggal gue upload, gue rilis ya kan. Gue hubungin publisher lah buat ngamanin lagu. Gitu kan? Cuma gue rada egoisnya gini, bro, nunggu lagu Dayan yang pertama itu 3.000 view. Lah sekarang baru 1.300. Jadi gue punya kemarin. Iya, Tuhan punya rencana. Jadi gue matokin 3.000. Terus anak-anak akhirnya jangan 3.000, kayak 3.000 kelamaan. 2.000. Ya udah, kita sepakat. Dayan lagu pertama itu single pertama Tuhan punya rencana 2.000 view. Gue lempar lagi langsung yang kedua. Sekarang baru 1.300. Gitu. Jadi nanti nunggu 2.000 view baru gue lempar. Jadi gue juga nggak diam di tempat. Lo percaya gak Bang? Ini Dayan baru lagu pertama dong di YouTube. Gue udah punya lagu kedua sama video klipnya, dan gue punya lagu ketiga, tinggal video klipnya. Gue udah ngerjain Bang. Gue target gue EP, mini album. Target gue. Kapan rilisnya? Itu nunggu 2.000 dulu. IP-nya? Enggak, Tuhan punya rencana. Single pertama 2.000 aja, gue lempar. Ntar single kedua 2.000 lagi, gue lempar lagi. Gitu, jadi IP-nya itu rencana rilisnya kapan? Nungguin single? Enggak, kalau EP itu nanti abis yang kedua. Abis single kedua langsung EP. Tapi kalau single keduanya 2.000. Gitu. Jadi gue mau mencoba bikin kayak box set gitu lah, kan lagi ngetrennya box set gitu kan. Asik ada merchandise nih. Iya. Jadi nih bocoran aja nih. Lo tas apa sih? Westback ya? Iya. Iya, tas Westback gitu. Tas Westback, tulisannya Dayan. Di dalamnya itu ada baju, topi, CD, stiker, sama bordiran apa namanya? Itulah. Dan percaya nggak percaya, harganya itu satu box set itu gue cuma bandrol di harga 100.000. Serius, gue tidak cari untung. Gue bilang sama anak-anak, kita jangan cari untung. Tas isinya apa? Tas isinya baju, CD, stiker, bordiran, topi. Insya Allah ntar gue beli. Tapi tas sama kaos aja. Isinya yang lain buat yang lain. Anjay. 100.000.
Beneran, itu murah banget. Insya Allah tas sama kaos sama topi. Udah. Topi boleh. Boleh. Sisanya yang lain stiker itu bebas lah. Ya, CD, stiker sama bordiran, tapi bordiran gue masih tentatif nih. Gitu. Soalnya kan rata-rata kalau bordiran itu kan geng motor. Tengkorak lah, HP kan, marginal apa gitu yang serem-serem. Masa ini ada bordiran Dayan. Iya. Makanya gue masih tentatif. Tapi banyak orang yang bilang itu murah banget. Gue beneran tidak nyari untung. Harusnya gue bisa jual di angka 150.000. Gitu. Tapi kalau gue jual 150.000, pertama orang mikir 2 kali. Ya kan? Yang kedua, kalau gue jual 100.000, orang nggak pakai mikir. Kenapa? Karena apa yang dia dapat lebih dari 100.000. Seharusnya dengan harga jual ya. Kaos aja 80 sampai cepet. Berapa piece? Gue nyediain dulu gue mau nyetok dulu 500 box set. Gue mau nyobain dulu 500 box set itu. Kalau kata anak-anak, kata Mas Ari sama Citra, untung kita di mana, Peng? Untung kita ketika dia pakai produk kita. Iyalah. Itu kita. Benar. Jangan berharap kita dapat uangnya dulu lah. Gitu. Dengan orang pakai produk kita banyak yang mau beli, oh itu udah untung banget buat kita. Gue ngomong kayak gitu. Memang project bukan project buang duit, orang itu modalnya 90 sampai 95.000 itu, Bang. Gak apa-apa lah gue ngambil ceban sampai goceng untungnya. Ya lumayan lah, ceban atau goceng 1 biji mah. Ya kan, dapat topi, dapat baju, dapat tas, dapat CD, dapat stiker, ntar box set. Ntar paling gue lagi nyobain gitu. Bonusnya bonus foto bareng aja lah. Itu doang deh. Nggak mau bonus yang lain nih, pokoknya udah beli tas, dapat kaos, ntar paling foto bareng aja. Bonusnya foto bareng. Aduh, kita sapa dulu nih. Ada siapa nih? Bang Ronald sama Bang Azhar Mutakin 06. Wih. Ronald Pane nih. Siapa tuh, Bang? Kenalan, Bang. Di sini. Thank you for join with us live streaming. Ya. Insya Allah minggu depan ada 1 band indie. Ada bocorin dong? Ya lu tahu lah. Vokalisnya Ya, cewek. Ya banyak lagi lah band indie vokalisnya cewek. Gue tebak boleh nggak? Ya udah. Gue tebak boleh nggak? Ya udah tebak. Kalau bener lo ngangguk ini ya. Child out. Child out. Iya kan? Bangsat, muka lo jangan kayak gitu. Iya kan? Iya kan? Ya sebenarnya kalau itu gue nggak butuh penjelasan lo. Gue kan cuma bilang lo kalau bener ngangguk. Iya, insya Allah ya. Gue tinggal nunggu jadwal mereka. Tapi gue akan membahas karena di situ yang gue lihat ada dua personel yang memang ilmunya lumayan sih. Selain ngeband ya. Sebenarnya ada tiga. Satu lagi. Cuman ya udah deh. Yang satu sebagai holding, satu lagi dikerja satu media yang ternama. Ya udah nanti menggabungin semua masalah band. Gabrukin semua ya. Itu. Karena memang ya agak sedikit tertarik sih. Kadang sih salah satunya kan cerita sama gua. Dia ke label manapun karena label lu backgroundnya kerja di salah satu media yang ternama. Betul. Bukan karena lo di band ini label kontrak itu menurut gua. Ya itu menurut gua. Gitu. Tinggal nunggu jadwalnya kapan. Terus lo bedah ntar ya. Ya udah. Bedah dikit aja, kulit dikit. Gue mau nanya dong, gue kan nggak pernah live Instagram join begini nih, Bang. Nih bisa berapa orang sih? Maksimal 1, 2, 3. 4 sama gua.
Saran dong nih gue nih. Saran dong. Apa? Nih, misalnya kan kayak kemarin nih, lo lagi sama Mas Roy. Lo invite satu yang nonton. Biar ngobrol apa nanya. Enggak, itu nanti enggak fokus. Abis itu lo matiin lagi ya? Enggak. Waktu itu sama Bento sama Fajar. Nah, Fajar iya, Bento Prasata nikah sama Fajar. Bento dia pas gini live streamingnya. Kayaknya di kolom meja kali itu dia sinyal kuotanya nggak tahu. Muter nggak masuk. Nah, Fajar di salah satu merchandise metal di sana normal kayak begini. Tapi dia agak buram. Oh iya, nggak apa-apa deh. Gue jadi ngomong apa aja tuh. Bento, lu ngomong aja udah, walaupun muka lo nggak ada. Lu streaming di mana? Lu di kolong meja. Lu gimana? Sinyalnya gimana? Aduh. Ini yang nonton beli kuota. Nggak ada yang ini nih apa? Yang nonton nggak ada yang nyapa gitu dari mana? Biarin aja. Saling kenal juga nih gue nih. Soalnya gue lihat banyak banget nih teman-teman lu yang gak gue kenal. Fajar Kurniawan lah. Yang sekarang standby siapa nih? Thank you. Ya silih berganti lah. Ya salam kenal ya abang-abang. Silih berganti kadang naik. Nanti kan gue akan posting akan mereka ngelihat perkembangannya, dan salah satu orang Sampurna juga mantau juga. Tapi gue nggak mau lu Ben aja lah. Pusat lah. Ini rokok. Iya. Roaming. Program gue. Iya, dia bukan rokok. Orang Sampurnanya, Sampurna apa? Iya, pusat ngaco. Dari beberapa gue posting walaupun dia nggak nge-like, tapi dia mantau dia udah. Gitu. Ngomongin tentang rokok nih. Nih. Lu itu kalau mau gue katain bangsat, lu memang bangsat. Apaan sih? Serius? Lo ingat ini gak? Anjing nih lo. Aduh. Gua ngerokok ini gara-gara lu. Serius lu, Peng? Gila kali lu ya. Rokok gua Marlboro filter yang bolong. Tiba-tiba lo ngajakin gua event di daerah Grogol, eventnya Jarum. Oh. Siapa? MC. Dani. Iya. Dan lo bilang sama gue, jangan ngerokok selain rokok Jarum. Anjing, akhirnya gue dikasih dong sama si Dani sebungkus apa 2 bungkus nih. Ada Super, ada yang lain-lain, ada LA Bolt. Nah, gue minta LA Bolt kan warnanya hitam nih, keren nih. Gue hajar dong. Dari situ sampai sekarang gue keracunan ini nih. Bangsat nih. Ini gara-gara event yang lo kasih. Masa lo lupa? Iya. Tahu kan? Sampai sekarang lu ya. Sampai sekarang. Berarti Dani brengsek ya. Lu juga. Lo udah nakut-nakutin gue, Peng. Jangan sampai lo ngerokok di luar dari rokok Jarum ya, Peng. Kalau lo mau panjang sama dia. Oke, Bang. Gue taruh itu Marlboro gue di jok. Gue beli di SPG-nya. Akhirnya dikasih sama dia. Dari sejak itu, pas gue ngerokok Marlboro lagi, anjing kok kagak enak ya. Gue malah rokok ini. Itu kan gara-gara lu. Padahal Daninya bilang gak apa-apa ngerokok. Cuma bungkus rokoknya diumpetin, jangan sampai kelihatan itu Marlboro. Ada mati gue, anjing nih Bang Ajis nih. Bang Ajis ngebohongin gue nih bangsat. Gak apa-apa lah. Kan itu rokoknya enak. Kan bisa ngerokok ya gue bisa bagi sama lo. Marlboro gue nggak mau bagi. Nggak enak. Oh ada Jimmy Jimmy vokalis metal. Ini demi Allah bini gue ngefans sama dia. Bini gue udah ngefans sama dia. Jimmy beneran. Bukan, bini gue demen dia itu bukan di R. Apa abis A? Apaan? Fear Crisis. Anjing. Iya itu vokalisnya tuh. Jim, apa kabar Jim? Sehat tuh Jim.
Bini gue tuh ngefans sama Jimmy Wellborn. Iya, ngefans sama dia pas dia main di JK7. Gua nge-MC. Bandnya dia keren, basisnya kan sambil nyanyi tuh. Iya si Kibo. Tahu. Iya, sambil nyanyi. Tahu. Mana Sunter tuh. Akhirnya bini gue nge-start Fear Crisis. Nah, selang beberapa waktu kemudian, gua nge-MC di Metrin. Namanya masih Metrin apa ya? Iyalah. Debong. Iya, Debong. Gua nge-MC di Debong. Metrin Rika. Itu Rika. Iya. Nah, Fear Crisis main. Bini gue ngikut. Parah nih orang nih. Halo. Ini band gimana nih? Gimana lo Jim? Aduh. Gila nih bini gue parah nih orang nih. Masuk Emersonic. Iya nih. Tahu nggak jadi? Padahal menyanyinya cuma gitu-gitu doang ya. Kadang di satu band yang ono yang itu nyanyinya. Kalau yang Fear Crisis mendingan. Enak beneran. Basisnya tuh sini sih Sunter. Iya. Deket Kibo. Jimmy Wellborn. Dengan ada Rizky tuh. Lo sibuk apa nih Bang Jim? Anjing gue jadi nanya-nanyain. Nggak bakal dijawab sama dia. Kenapa? Ya semoga sehat selalu dia. Dia gitu aja. Iyalah, sehat lah. Buat teman-teman juga nih yang lagi Isman, ya jangan ngaku-ngaku aman. Basis gue di panggung terakhir beberapa hari sebelumnya nyokapnya meninggal karena COVID. Nah, satu keluarga itu Isman. Pas hari H mau manggung, dia baru cerita, bro, sebetulnya gue lagi Isman nih, gue suruh pulang bang. Gitu. Jadi buat teman-teman nih kalau memang lagi isolasi mandiri, lagi Isman tuh ngomong aja. Gitu. Kalau lo sayang sama teman-teman lo, ya lo jangan ngeracunin teman-teman lo gitu. Mendingan lo diem dulu, lo sehat dulu gitu. Kita harus bisa jaga kesehatan, jaga diri. Dan kita juga harus terbuka kan. Iya. Jangan ditutup-tutupin. Iya. Thank you, Peng. Sore ini kita ngobrol-ngobrol. Sama-sama Bang Ajis. Next time kita ngobrol lagi lah. Iyalah. Haruslah program kita makan soto babat tuh enak tuh. Sambil meetingin konsep ya. Itu belakangan. Pengen soto babat, angkringan deh. Iya. Soto aja dulu deh, soto buka deh. Itu mantep tuh, gua nggak tahu di mana. Iya. Ntar itu masalah konsep nanti lah Peng. Nanti lah banyak itu yang pikirin. Thank you Peng. Salam sama keluarga lo, sehat selalu, jaga kesehatan.